Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taktik. Bertemu lagi saya di sini dan saya sekarang berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu bersama Pak Eka Sanata, Kepala Dinasnya. Ini pasti kalau berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal adalah persoalan investasi di Kabupaten Kerawang terkait dengan posisi di mana kita lagi masih ada dalam pandemi COVID-19 dan semua tahu dampak pandemi ini sampai seluruh sektor terkena imbas. Nah, bagaimana dengan Kerawang? Saya akan coba tanya Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Alvino. Iya, dijelaskan lebih detail walaupun secara singkat bagaimana investasi di Kerawang yang masuk selama masa pandemi COVID-19. Artinya dalam 1 tahun terakhir paling tidak seperti itu Pak. Terima kasih Om Alvino ya atas kedatangannya ke kantor kami, juga atas waktu yang diberikan untuk kami DPMPTSP Kabupaten Kerawang memberikan beberapa informasi terkait dengan investasi yang ada di Kerawang. Tadi sedikit membahas yang sama Pak Albino ya, bahwa dinas kita ini memang panjang singkatannya. Orang kadang-kadang familiarnya yang tahu itu dinas perizinan, padahal kita itu dinas penanaman modal, pelayanan terpadu 1 pintu. Yang tugas utamanya adalah bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi dalam rangka pelayanan investasi dan juga kita berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan dalam 1 pintu di Kabupaten Kerawang. Ya. Tadi terkait dengan pertanyaan itu, ini karena masalah pandemi ini adalah masalah global ya, tidak hanya nasional Indonesia, dan ini tentu dampaknya sangat luar biasa bagi perkembangan investasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena pandemi ini mulai menghantam kita ini di bulan 1 ya. Dimulai di bulan Maret sudah mulai terasa pandemi itu, sudah mulai diumumkan ada pasien 01, 02 dan seterusnya, yang dampaknya otomatis ke semua sektor. Jadi bulan 1 tahun anggaran 2020. Iya, betul. Nah, ini juga kita mulai kelihatan. Padahal kita ini saat itu sebetulnya investasi di kita lagi mulai bangkit. Kenapa saya katakan bangkit? Karena untuk lokal Kerawang ini pada tahun itu ada beberapa infrastruktur yang menjadi magnet tersendiri bagi para investor menawarkan di Kerawang. Misalnya Salah satu contoh misalnya jalan tol layang baru saja beroperasi. Yang ini jelas akan mempersingkat waktu antara Kerawang dan Jakarta. Waktu tempuh ya. Waktu tempuh, dan ini tentunya ini keunggulan kita dibanding kota-kota yang lain. Misalnya kalau Kabupaten Bekasi hanya terlewati saja, tapi turunnya di Kerawang. Waktu itu hitung-hitungan kita atau prediksi kita berapa persen Pak peningkatannya? Jadi waktu itu kita sebetulnya waktu itu optimis ya, perkembangan investasi di Kerawang akan mulai mendekati Kabupaten Bekasi ya. Karena kita berharap tadinya kejadian tahun 2013 kita investasi terbesar itu bisa terulang karena dengan infrastruktur. ya di posisi berapa? Ya, kita pada kenyataannya ternyata di 2020 itu tadi kita berharap dengan Bekasi itu gesernya dikit. Ya. Tapi pada kenyataannya begitu terjang pandemi, sama kabupaten yang paling dekat yang kita investasi Jawa Barat itu Bekasi. Itu angkanya lumayan tinggi, masih 37,32 triliun ya masuk. Nah, kita ternyata hanya separuhnya, kita hanya 16. Oh, kita hanya 16 triliun. 16 triliun. Dibanding Bekasi atau? Dibanding Bekasi gitu. Oh. Dan ini pun Itu kalau pada saat masuk pandemi. pada saat masuk pandemi sebelum Maksud saya, kan pertanyaannya di awal dulu Pak. ya. Keyakinan Pak Eka pada saat itu sebelum pandemi ini ada, Ya. itu berapa selisih dengan Bekasi perkiraan Pak Eka? Jadi kita tadinya misalnya kalau misalnya Bekasi pasti kemungkinan tingkat 1 ya, karena infrastruktur mereka jauh lebih Ini dan kawasan dengan ibu kota juga. jarak dengan ibu kota juga lebih dekat ya. Tadinya kita berharap kalau misalnya Bekasi itu biasanya adalah kurang lebih 30% nilai investasi yang ada di Jawa Barat. Ya
ya kita misalnya bisa 20%. Tapi pada Itu selisih ideal ya Pak? ya selisih ideal Pak, selisih ideal. Nah begitu kena COVID, pandemi, kita ternyata terpuruknya lumayan gitu kan. Kenapa demikian? Karena yang di kita itu kebanyakan PMA, modal asing. PMA itu begitu pandemi, mereka itu hubungan dengan luar negeri kita kan sangat-sangat terbatas. Orang berinteraksi dengan luar negeri pasti akan dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Nah itu dampaknya luar biasa pada nilai. Jadi mengalami stagnasi ya Pak? Mengalami karena kalau data lihat di kita, gitu, kita bandingkan dengan triwulan yang sama ya 3 bulan pertama tahun 2019 kita investasi di kita itu udah masuk hampir 7 triliun. Begitu triwulan 1 sekarang karena pandemi adanya di awal Maret, Februari sudah mulai ramai. Kalau di Cina udah mulai ketahuan di Wuhan ada COVID-19. Itu kita langsung drop 38%. Yang tahun kemarin triwulan 1 kita ada 7 triliun yang masuk ke Kerawang. Triwulan 1 tahun 2020 itu tinggal 4,32 triliun. Daerah tetangga sendiri kayak Bekasi sama karena ini sifatnya nasional, sifatnya nasional dan mudah-mudahan saja perlahan bisa bangkit. Karena sebetulnya kalau melihat trennya kita udah mulai bangkit sebetulnya. Misalnya triwulan 2 kita masih drop dari 6,8 T, kita tinggal 2,4 karena itu puncak-puncaknya. Sebenarnya perbandingannya antara PMA dengan PMDN itu gimana sih? Jadi kan sebetulnya gini aja, kalau PMA itu biasanya lebih mayoritas pemilik sahamnya mayoritas PMA gitu kan. Karena di kita itu di kawasan itu salah satu contoh misalnya. Kalau PMA itu nilainya besar. Mereka itu biasanya kalau PMA itu istilahnya padat teknologi gitu kan, otomatis padat modal. Tapi memang dari segi penyerapan tenaga kerja mereka sedikit gitu kan. Beda lagi dengan misalnya PMDN. Kalau PMDN itu mereka biasanya berganti padat karya. Salah satu contoh misalnya ada pabrik tekstil, satu pabrik itu bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 10.000, atau alas kaki, bisa sepatu, itu juga sama gitu kan. Pak, untuk PMDN terpengaruh nggak? Terpengaruh Pak, karena semua sama. Karena ya maaf ya, PMDN sama signifikan. Sama Pak, karena PMDN juga mereka kan rata-rata sudah listing di bursa kalau perusahaan sebesar itu. Dan pasarnya juga sama, pasar ekspor kan ya? Pasarnya sama, pasar ekspor. Tapi saya kira ini mudah-mudahan tidak berlarut ya. Begitu misalnya penyelesaian pandemi ini selesai, saya kira nanti ekonomi dengan penanganan pandeminya akan begini berjalan di sini sejalan. Jadi nah, dari grafik yang ada, perkembangannya seperti apa Pak? Ketika kita sudah melalui masa pandemi ini 1 tahun ini. Nah, ini yang boleh dikatakan sampai saat ini kita belum stabil. Kenapa saya katakan belum stabil? Contoh triwulan 1 kita drop sampai 38%. Triwulan 2 itu puncak-puncaknya pandemi ya, pandemi itu pada saat PSBB lah di Jakarta, PSBB ketat gitu kan, PSBB itu turun 68%. Jadi hanya 2 triliun yang masuk kita investasi. Sebelum triwulan 3 begitu kita mulai ada new normal itu udah mulai bangkit tuh. Kenapa saya katakan bangkit? Karena dalam triwulan 3 ini apabila dibandingkan dengan tahun 2019 kita udah mulai meningkat. Udah mulai ada peningkatan, investasi udah mulai baik, kita ada di 5,86 T. Ini bangkitnya investor asing atau dalam negeri? Beririsan Pak, karena dua-duanya mulai bangkit. Tapi karena ya maaf ya, karena pandemi ini fluktuatif Pak. Ada kalanya kita misalnya masuk zona merah, Jawa Barat masuk zona merah, atau nanti turun lagi. Iya, ini kan sama berpengaruh investasi. Berarti investasi juga sama fluktuatif. Sama, karena saya kenapa bisa katakan fluktuatif? Karena selama 4 triwulan ini ya, di tahun 2020 kemarin, triwulan 1 kita turun 38%, triwulan 2 kita turun anjlok gitu, sampai 64%. Tapi di triwulan 3 udah mulai naik tuh pada saat new normal. Kenaikannya melambat atau cukup naik untuk signifikan karena kita naik sampai 70%. Tapi di triwulan 4, triwulan 4 kita turun lagi 40% lagi Pak. Itu faktor karena sama kondisi kondisinya pandemi itu karena pandemi ya. Iya, padahal saya lihat kan penanganan COVID di Kerawang ini sudah baik lah. Kenapa saya katakan baik? Contoh
partisipasi semua stakeholder kita kelihatan. Misalnya ada satu industri yang kena COVID pegawainya, mereka langsung koordinasi dengan satgas kita kan, mereka bisa swadaya melakukan isolasi mandiri bagi karyawannya, atau bagian-bagian tertentu protokol kesehatan dijalankan, itu semua sudah bagus banget gitu. Pak, kalau bicara COVID ini kan klaster industri katanya itu kan penyumbang terbesar untuk Karawang ya, kita bicara konteks Karawang. Ini juga sebenarnya pengaruh lain nggak dari nilai investasi yang sebetulnya sama Pak. Jadi kadang-kadang kan investor itu begitu dia misalnya mau masuk ke suatu daerah, pada saat di situ katakanlah ya status COVID-nya merah, mereka juga pasti bayar MC. Karena mereka sadar betul kalau pada saat mulai bergerak investasi, otomatis kan nanti akan merekrut tenaga kerja, merekrut tenaga kerja akan banyak interaksi dengan orang. Nah yang seperti itu kadang-kadang ya maaf ya, dengan banyaknya misalnya orang mulai bekerja di rumah, kan tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Ya. Pak, dengan kondisi ini berarti asumsi pendapatan kita dari sektor ini cukup lumayan drastis dong turunnya. Kalau pendapatan ya, kemarin terus terang aja kita dari orang-orang target awal kita DPMPTSP ini ditargetkan oleh tim anggaran pemerintah Kabupaten Karawang itu bisa memasukkan retribusi hampir 34 miliar. Tapi begitu Kondisi realnya kena COVID ya, kita tahu karena sempat itu bulan Maret April itu boleh dikatakan hampir nggak ada investor masuk untuk melakukan pembangunan, otomatis retribusi EBD juga masuknya sangat kecil. Kita akhirnya dengan TAPD mereview target. Kita hanya targetkan 14 miliar. itu di perubahan anggaran ya, 2020 atau pada saat direfocusing, saat direfocusing di bulan 2 itu kita target disesuaikan dengan kondisi pada saat itu ya, karena COVID pada saat itu lagi heboh-hebohnya lah. Sementara penanganan kita kan masih trial and error ya, kita masih coba-coba seperti apa. Nah itu kita target 14 miliar, tapi dengan berjalannya waktu ya saya mencoba dengan teman-teman di DPMPTSP ini boleh dikatakan jemput bola. Kita coba datangi ke perusahaan-perusahaan, kita tidak lagi mengandalkan investasi baru karena berat, tapi kita mengingatkan teman-teman di kawasan. Kalau misalnya ada bangunan yang belum dilengkapi, belum perluasan bisa belum dilaporkan kita, segera kita laporkan. Alhamdulillah, ternyata target yang target 14 miliar pada tahun itu kita bisa terlampaui hampir 50% ya, karena kita pada waktu itu 40 sekian persen. Kita pada waktu itu bisa mencapai angka 22 miliar pendapatannya. Dan kita berharap di tahun terlampaui setelah target tapi pada saat target awal kita nggak terlampaui. Iya, jauh. Ini target setelah dievaluasi ulang dengan kondisi ini. Nah, kontribusi Karawang sendiri di Jawa Barat. Jadi ini kalau melihat investasi atau posisi Karawang di Jawa Barat, mulai kalau dilihat persentase, jadi sebetulnya hampir separuh investasi Jawa Barat itu adanya di Kabupaten Karawang dan Bekasi gitu. Sebenarnya Karawang dan Bekasi itu andalan dari Jawa Barat. Ya, karena sebagian besar industri-industri itu adanya di Bekasi dan Karawang. Terus ada juga di Bogor juga ada. Jadi kalau dari segi persentase memang kita cukup berbangga, kita masih menyumbang 16,74% ke Jawa Barat. Pak, kalau bicara investasi itu kan bukan hanya industri, tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang skala kecil lah benar. Iya, jadi kita kontribusinya seperti apa ke pendapatan kita? Jadi kita gini ya, melihat pengalaman pandemi kemarin, sebetulnya ternyata yang relatif lebih menahan guncangan itu UMKM. Kenapa saya katakan UMKM? Karena UMKM ini salah satu contoh misalnya produk makanan. Pada saat pandemi pun orang di rumah tetap konsumsi makanan pun malah lebih banyak gitu. Makanya kita nanti diinisiasi oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil ya, kita akan coba kalau istilah di pendidikan itu link and match ya. Kita menyambungkan antara industri dengan UMKM. Salah satu contoh misalnya
sekarang kita sudah mulai rintis, kita komunikasi dengan tokoh-tokoh swalayan yang ada di kita. Kita sampaikan, memungkinkan enggak, kita oke deh, investasi mereka kita bantu, perizinan kita bantu gitu kan. Ya kan untuk sektor UMKM menjadi sektor salah satu andalan pemerintahan sekarang kan, UMKM, di mana bahkan ini menjadi program 100 hari kerja. Iya, betul. Salah satu contoh misalnya, kita tadi yang namanya tokoh-tokoh swalayan itu pasti akan jual kebutuhan pokok, itu beras. Nah, beras ini bagaimana caranya beras-beras lokal kita bisa masuk dengan standar yang mereka tetapkan? Atau misalnya yang Pak Wakil Bupati sempat sampaikan juga, misalnya kita banyak industri. Industri itu pasti mereka itu dikasih makan, atau kooperasinya pasti mereka akan beli beras gitu kan. Kenapa nggak beras kita? Nah, kita komunikasi dengan Dinas Pertanian. Kira-kira masuk kan di standar yang diterapkan industri untuk menggunakan beras Kerawang. Demikian juga di supermarket. Di supermarket ini kebetulan besok kita kumpul dengan beberapa tokoh swalayan dari Kerawang membicarakan itu, Pak. Misalnya saya sudah ketemu dengan pimpinan beberapa tokoh swalayan, mereka bilang siap. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya nggak sebutkan tokohnya namanya, tokoh swalayan A gitu kan, mereka itu nanti akan bersedia, Pak. Jadi misalnya 1 rak atau setengah rak itu untuk produk Kerawang. Nah, ini nanti tinggal kesiapan teman-teman UMKM kita memenuhi standar yang nanti akan diterapkan oleh toko swalayan tersebut. Kontribusinya berapa persen sih dari sektor UMKM kepada pendapatan kita? Jadi gini, ada nggak sih sebenarnya? Ada Pak yang jelas. Hanya mungkin kan kalau industri besar dan menengah itu kan ada yang namanya tiap bulan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Nah, kita bisa ngitung misalnya kenapa sih Kerawang itu investasi yang masuk misalnya 20 T 1 tahun, karena tiap bulan mereka melaporkan. Nah, ini mungkin evaluasi bagi kita. Yang selama ini yang UMKM belum terlalu datanya lengkap gitu Pak. Jadi gini, contohnya nanti mungkin kita akan komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, bagaimana caranya teman-teman UMKM ini melaporkan ke kita gitu kan. Ini loh misalnya rencana UMKM ini misalnya akan ada bikin tadi misalnya untuk snack makanan yang dari pisang misalnya. Nanti kan ketahuan nih, kalau misalnya satu pengusaha itu modalnya 30 juta, tapi kalau mereka tersebar di misalnya 100 desa, 30 juta kali 100 sudah angkanya juga udah besar. Kalau disatukan itu nanti tentu akan menggerakkan ekonomi. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya kita berkeyakinan secara teori ekonomi. Pada saat ada pergerakan modal masuk, pada saat ada pergerakan usaha, itu otomatis beririsan, berimplikasi pada terbukanya lapangan kerja. Pak, untuk menumbuhkan percepatan UMKM dari sisi perizinan gimana? Nah, ini kebetulan menarik sekali ya, dengan telah disahkannya undang-undang Cipta Kerja, terus dengan keluarnya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perjalanan perizinan, itu UMKM itu sangat dimudahkan sekali. Malah kami sudah mulai dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Bila perlu nanti kita akan ada khusus pendampingan, Pak. Misalnya karena sekarang perizinan semua online, perizinan semua terpusat dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS. Jadi kita nanti akan memberikan pendampingan bagi teman-teman UMKM. UMKM ini sangat mudah, mereka mengupload dokumen-dokumen mudah, tidak akan ribet. Apalagi insya Allah target pemerintah daerah atau Ibu Bupati ya, kita nanti akan ada mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik ini kita alhamdulillah ada salah satu mall di Kerawang yang nanti akan memberikan hampir setengah lantai. Mereka itu untuk Pemda free memakai mall itu untuk 3 tahun. Jadi di seluruh perizinan akan ada di situ. Jadi nanti misalnya semacam cabang ya. Gimana? Ya, semacam cabangnya DPMPTSP lah. Ya. Tapi adanya di mall. Maka itu jadi mereka sambil refreshing, sambil belanja, shopping, bisa sambil ngurus perizinan. Ya. Nanti kita tapi kan perizinan tidak tetap muka sekarang, Pak. Betul. Jadi artinya sejauh mana sih nilai penting dari adanya ruang kayak cabang itu? Jadi kan mereka juga kadang-kadang kan tidak cukup sekali.
Misalnya mereka baru mau tanya nih, Hmm. misal salah satu contoh untuk produk makanan. Hmm. Produk makanan itu kan mereka tetap harus pakai misalnya nomor register dari Dinkes, higienis. Terus kita harus juga misalnya sertifikasi halal. Ya. Nah nanti kalau di sekarang di kita kan orang ngurus surat bahwa ini termasuk makanan yang higienis harus ke Dinkes dulu. Nanti di sana kan kita buka. Jadi orang Dinkes yang ada, memang mereka udah tahu. Demikian juga tadi misalnya, kalau untuk jualan kan udah ada sertifikasi halal. Nanti kita akan undang juga, karena nanti sebutnya mau layanan publik itu ya, insya Allah ada peresmiannya. Mudah-mudahan bisa sesuai target pas ulang tahun Kerawang. Nanti di situ itu bukan hanya pelayanan yang ada di DPRDSP, kita akan mulai juga mengumpulkan pelayanan yang selama ini tersebar. Contoh, orang kalau mau bikin IMB, ternyata mereka harus sudah bayar pajak PBB. Nanti di sana akan ada kantor PBB. Atau misalnya masyarakat yang datang ke situ butuh pelayanan STNK. Nanti juga untuk perpanjangan nanti akan kita buka juga. Oke, baik Pak. Kembali ke persoalan investasi, ini investasi besar, baik penanaman modal asing (PMA) atau PMBN, penanaman modal dalam negeri. Untuk kondisi sekarang kan kita sudah mulai familiar ya dengan masa pandemi, artinya sudah mulai belajar menyesuaikan. Nah, untuk kalangan investor sendiri gimana? Jadi gini, sebetulnya sekarang kan udah mulai, misalnya saya lihat kebijakan pemerintah pusat untuk pergerakan orang gitu kan, regulasinya sekarang udah mulai cair. Terus apalagi nanti mudah-mudahan dengan terciptanya kekebalan itu ya, kekebalan komunitas ya, di misalnya kalau misalnya sudah tervaksin 70%, itu mudah-mudahan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas nggak, bahasa anak gaul nggak parah lagi lah. Sekarang kita mau takut kena COVID. Nah itu saya berharap mudah-mudahan saja seiring sejalan ya, penanganan masalah pandemi ini selesai ya, tapi ekonomi juga mulai bangkit. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa mendahulukan kesehatan dulu, ekonomi drop. Mendahulukan ekonomi dulu, nanti kesehatan drop. Dan sekarang di tahun anggaran 2021 target kita berapa? Pendapatan dari sektor ini. Jadi target kita kemarin sudah kita putuskan ya, jadi kita ambil jalan tengah. Jadi kita perbandingan dari kita pada waktu pandemi, sebelum pandemi kita 34, setelah pandemi kita 14, ternyata tercapai 22. Nah kita ambil jalan tengah. Sekarang kita ditargetkan 20 miliar, tapi pada saat nanti di perubahan ternyata itu lewat, tentu akan kita naikkan juga. Triwulan pertama udah mau berakhir nih, di hari terakhir 31 Maret. Ya. Berapa Pak angka yang mungkin sudah masuk? Jadi kalau lihat di triwulan pertama, alhamdulillah ya, schedule kita, kalau idealnya kan kalau pembagian matematis triwulan pertama itu kita biasanya 20% dulu deh. Kalau 20%, alhamdulillah sekarang target kita udah on the track tuh. Karena sampai hari ini ya, hari ini saya tadi ngecek, kita sudah melampaui di angka 4 miliar. Jadi udah melampaui itu target kita. Kita misalnya bulan depan kita mungkin agak turun karena bulan puasa jalan orang mulai dibangun, kecuali yang udah jalan agak turun, tapi kita nanti naik ke depan. Dan kita sih berharap sesuai target pemerintah ya, pada saat misalnya triwulan 3 jumlah orang divaksin sudah makin banyak, pergerakan manusia sudah mulai relatif bebas, ya investasi di Kerawang saya optimis. Itu yang mulai kelihatan bergeraknya Pak, tumbuhnya dari PMA atau PMB? Sebetulnya kan kayak PMA sekarang sudah mulai kelihatan. Misalnya salah satu perusahaan besar di Amerika udah mulai masuk satu di Surya Cipta, satu di KIC. Itu kan walaupun tenaga kerjanya karena itu pada teknologi nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan signifikan. Kenapa? Karena dengan adanya kepercayaan ya, perusahaan-perusahaan besar menanamkan modal di Kabupaten Kerawang, berarti ini mudah-mudahan ini akan jadi lokomotif. Terus kita juga optimis Pak, akan ada pergerakan yang luar biasa Kerawang ke depan. Kenapa demikian? Kita akan lihat sendiri ya, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan TOD kereta cepat sudah mulai berfungsi untuk Jambi Barat.
Ini akan memudahkan pergerakan orang ke Bandung dan Jakarta. Nah, keberadaan itu Pak akan memberikan kontribusi besar ya? Pasti. Kelihatannya. Pasti. Dan ini kita Pemda tinggal bisa memanfaatkan. Jadi tadi kita biar Pemda ini bisa seiring sejalan ya. PMA-PMD yang maju, tapi supporting dari UMKM juga maju. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita ini pendukungnya paripurna Kerawang ini. Kenapa saya katakan paripurna ya? Kalau kita melihat, saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman investor ya. Jadi sebetulnya apa yang dibutuhkan investor itu ada di Kerawang. Cuma sekarang ini baru seperti ini. Kenapa saya bilang demikian? Ada minimal 6 kebutuhan pokok investor kalau akan datang ke suatu daerah. Yang pertama ada pelabuhan. Kita pelabuhan insya Allah tadi belum dekat, Patimban juga tidak perlu jauh. Yang kedua, adanya tersedia energi. Listrik kita sangat luar biasa. Kita punya PLTA Jatiluhur, kita nanti insya Allah punya PLTGU. Terus yang berikutnya, air. Ini kenapa saja masalah? Tapi di Kerawang ini dialiri oleh Tarum Barat, Tarum Timur, Tarum Tengah dari Waduk Jatiluhur yang tiap tahun tidak pernah kering. Apalagi di sini juga ada namanya SPAM, sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ini sangat luar biasa. Jadi kebutuhan air ini tidak jadi masalah. Terus yang berikutnya yang tidak kalah penting, akses. Kita ini beruntung, hanya sedikit di kabupaten kota di Jawa Barat bahkan di Indonesia yang dilalui oleh beberapa ruas jalan tol. Saat ini aja existing kita Trans Jawa lewat kita, Jakarta Bandung lewat kita. Sekarang yang tahap pertama udah mau selesai. Seksi 1 Jati Asih Sadang, yang rutenya adalah Sadang Taman Mekar. Ini kita punya 2 intersektor, itu sangat luar biasa. Jadi pastilah bergeraknya ekonomi Kerawang ini insya Allah akan jadi primadona. Tinggal tadi kesiapan kita bagaimana kemajuan Kerawang ini bermanfaat juga bagi masyarakat Kerawang. Oke Pak, baik. Dengan apa yang tadi disampaikan Bapak, optimis target kita bakal terlampaui ya? Atau mungkin pada posisi sesuai dengan target? Jadi kalau melihat kita insya Allah ya optimis target akan terpenuhi. Kenapa saya bilang optimis? Karena sama investor pun harus menggerakkan uangnya ini, nggak bisa disimpan terus ya dalam bentuk saham. Mereka pasti akan cari peluang mana daerah yang paling siap. Dan saya yakin, kenapa saya katakan demikian? Kerawang ini paling siap untuk menerima kedatangan investor. Kenapa demikian? Tadi, karena fasilitas yang ada di Kerawang ini sungguh memadai gitu kan. Jadi saya kira untuk kedepannya mudah-mudahan kita harapkan kita bersama ya, pandemi segera berakhir, investasi menggeliat. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya investasi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak secara langsung, investasi masuk, otomatis akan terbuka lapangan kerja. Lapangan kerja terbuka, otomatis nanti pengangguran akan berkurang. Pengangguran berkurang, otomatis nanti tingkat kesejahteraan masyarakat kita akan baik. Dan ini terakhir Bang Doni saya sampaikan dulu. Sebetulnya kan kalau di Kerawang ini ya, tingkat kesejahteraan masyarakat itu diukurnya ya. Kalau pendapatan pastilah pendapatan yang fix itu akan meningkat kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain, ini kenapa Kerawang itu daya tariknya luar biasa ya bagi para pendatangnya. Karena di Kerawang itu selain satu industrinya banyak, UMKM-nya tinggi, dan yang tidak kalah penting, ini di Kerawang ini walaupun pendapatan masyarakatnya misal tidak terlalu tinggi, tapi layanan dasarnya itu oleh pemerintah sudah terjamin. Salah satu contoh, kita untuk pendidikan. Karena kalau Kerawang itu hanya sampai SMP, SLTP sudah tidak ada pembebanan biaya. Terus juga untuk SLTA kita punya beasiswa bagi yang tidak mau. Perguruan tinggi kita juga ada. Terus yang tidak kalah penting juga sektor kesehatan. Kita sudah lama berkolaborasi sebelum ada program BPJS. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu dari mulai asal mau di layanan kesehatan milik pemerintah dari puskesmas, rumah sakit umum itu sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi sebetulnya di Kerawang ini walaupun pendapatan masyarakatnya tidak terlalu tinggi, ya, tapi pengeluaran mereka itu sudah tercover oleh jaminan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke Pak Eka, terima kasih. Itulah optimisme Pak Eka dengan beberapa indikator yang sudah dia sampaikan. Dan tetap kita juga berharap tumbuhnya investasi di Kerawang
juga tumbuhnya perekonomian di masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.